Halo Sobat Tandur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang serba-serbi Anthurium gelombang cinta yang jarang diketahui oleh orang banyak. Apa saja? Yuk kita simak videonya. Nah, ini adalah bunga gelombang cinta yang sudah kering. Nih, ini sudah kering. Kenapa bunga-bunga ini cepat kering? Nah, karena bunga gelombang cinta adalah salah satu jenis bunga yang tidak lengkap. Jadi ada dua jenis, bunga jantan dan bunga betina. Nah, untuk bunga jantan sendiri, jadi seperti ini cirinya. Nih. Nah, jadi dia dari setelah dewasa muncul, kemudian dia akan mekar dari pangkal ke atas. Nah, dia akan makin ke atas, makin ke pucuk. Nah, serbuk sarinya yang di bawah semakin nggak aktif, kemudian semakin ke atas hingga ke ujung dan habis. Nah, setelah habis, dia akan kering. Bunga ini menjadi kering. Nah, butuh berapa lama untuk dari pangkal sampai ke ujung? Biasanya tergantung ukuran bunganya, panjang atau pendek. Nah, biasanya itu memerlukan waktu 2 minggu. Jadi 2 minggu biasanya sudah habis dan mulai mengering bunga ini. Jadi tahu ya teman-teman sebabnya kenapa bunga muncul kok nggak jadi buah, kemudian malah menjadi kering. Kemudian perbedaan bunga jantan dan bunga betina. Nah, jadi untuk tanaman gelombang cinta ini cukup unik ya. Pemilik bunga yang tidak lengkap, tapi bunga tidak lengkap ini bisa ada dalam satu pohon dan bisa jadi pada pohon atau tanaman yang terpisah. Jadi dalam satu tanaman ini bisa keluar bunganya jantan dan bunga betina, ada juga yang hanya keluar bunga betina saja dan bisa keluar bunga jantan saja. Jadi kita harus tahu ciri-cirinya. Nah, untuk bunga jantan, jadi cirinya seperti ini. Ciri umumnya ya. Jadi ada serbuk sari ini. Jadi putih-putih ini namanya serbuk sari. Dan kalau udah warnanya keluar kayak bubuk seperti ini, putih-putih, ini tandanya sudah matang dan siap untuk dibuahkan. Nah, kemudian ciri lainnya yang paling umum adalah tangkai bunga ini lebih pendek dibanding bunga betina. Nah, jadi seperti itu. Ada serbuk-serbuk menempel seperti bedak, ada yang warnanya putih dan ada juga yang agak kekuningan. Nah, ini untuk bunga jantan. Nah, kemudian untuk bunga betina, cirinya seperti ini. Nah, ini adalah pala putik. Nah, di sini kalau kita lihat tuh, ini lebih jelas nih, ada seperti titik-titik embun di ujung. Nah, jadi seperti basah, bening, seperti titik-titik embun. Ini tandanya ciri dari bunga betina. Dan kalau sudah kelihatan titik-titik embun ini, bunga betina sudah siap untuk dibuahi oleh serbuk sari. Nah, kemudian ciri lainnya biasanya yang paling umum adalah tangkainya dia lebih panjang dibanding bunga jantan. Nah, ini kelihatan ya, nih. Ada titik-titik bening seperti embun. Nah, jadi teman-teman kalau
mendapati gelombang cintanya berbunga seperti ini, berarti dia adalah bunga betina. Jadi itu ciri yang paling umum untuk membedakan bunga jantan dan bunga betina gelombang cinta. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menyilangkan bunga jantan dan betina, atau bagaimana membuat bunga gelombang cinta ini menjadi tongkol dan menghasilkan biji. Jadi untuk yang satu pohon keluar dua jenis bunga jantan dan betina itu lebih mudah ya, karena dengan bantuan angin atau bantuan serangga atau bantuan goyangan apapun, dia akan lebih mudah untuk menempel ke bunga betina jika letak bunga tersebut berdekatan. Jadi alami, otomatis penyerbukan terjadi alami, atau bantuan serangga atau bantuan lingkungan sekitar. Nah, tapi bagaimana jika pada tanaman atau tumbuhan tersebut hanya memiliki satu buah bunga, jadi hanya tumbuh bunga jantan saja atau hanya tumbuh bunga betina saja seperti ini? Nah, itu kita harus bantu untuk melakukan penyerbukannya. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil serbuk sari di bagian bunga jantan. Kita bisa menggunakan alat apapun ya, bisa menggunakan kuas atau bisa menggunakan kapas kita buat, atau cotton bud ini yang saya buat nih. Nah, seperti ini. Kita ambil serbuk sarinya, putih-putihnya ini. Nah, kita ambil serbuk sarinya supaya menempel di kapas. Nah, kemudian kita tempelkan, kita usapkan pada bunga betina. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk melakukan penyerbukan ini nggak boleh telat juga ya. Jadi bunga betina juga sekitar 2 minggu setelah dia tumbuh matang. Jadi telat dari itu, kalau udah nggak keluar seperti titik-titik embunnya, itu udah nggak bisa diserbukan dengan bunga jantan. Nah, jadi seperti itu, bisa dioles-oleskan. Atau jika Anda memiliki bunga jantan yang banyak, bisa dipotek nih, misalnya nih bunga aktif, ini bisa dipotek seperti ini ya. Langsung kita oles-oleskan. Nah, langsung kita gosok-gosokkan seperti ini hingga merata. Ini anggap saja yang masih banyak serbuk sarinya ya. Ini contoh saja. Jadi kita potek, kemudian dioles-oleskan seperti ini. Nah, kita lakukan hingga rata. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana nasib bunga betina jika tidak kita kawin silangkan dengan serbuk sari jantan? Maka bunga ini sama dengan bunga jantan, nasibnya dia akan langsung kering dalam waktu 2-3 minggu. Jadi dia akan layu dan kering. Nah, seperti itu ya. Kemudian hal yang keempat yang jarang diketahui orang tentang serba-serbi gelombang cinta adalah lama panen. Jadi berapa lama bunga ini bisa menghasilkan buah hingga matang terhitung dari kita melakukan penyerbukan. Jadi jawabnya adalah paling cepat itu 5 bulan. Jadi biasanya
siklusnya itu setengah tahun ya. Jadi dia besar dari penyerbukan pertama sampai dia bisa panen biji itu memakan waktu 5 sampai 7 bulan. Jadi sangat lambat sekali ini sebenarnya untuk reproduksi bunga gelombang cinta ini. Nah, ini beberapa tongkol beserta waktunya. Nih. Ini udah agak besar ya. Nah, ini saya lakukan penyerbukan sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, ini udah kelihatan. Nah, lebih besar dari yang baru saja saya serbukan. Nah, sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan ini seperti ini penampakannya. Kemudian yang ini saya serbukan sekitar 3 minggu yang lalu. Nah, jadi ini sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, jadi seperti ini. Nah, penampakannya. Nah, kemudian yang baru saja seminggu. Nah, ini baru 1 minggu saya serbukan nih. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah. Nih. Kurang jelas ya. Nah, itu penampakan yang baru seminggu. Nah, dan ini penampakan yang baru saja kita lakukan penyerbukan. Nah, jadi kelihatan ya teman-teman bedanya ya. Ini penyerbukannya berhasil atau enggak. Jadi kalau berhasil dia tongkolnya akan tumbuh dan semakin besar. Nah, seperti itu. Kemudian serba-serbi yang terakhir, mungkin teman-teman penasaran bagaimana cara menumbuhkan atau merangsang pertumbuhan bunga gelombang cinta. Jadi agar bunganya banyak. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini tanamannya aktif sekali. Jadi ini satu pohon ada berapa bunga nih? Kita hitung 1, 2, terus 3, 4. Nah, terus ini ada lagi yang kuncup nih, jadi 5. Nah, jadi ini hampir di setiap ketiak daun keluar bunganya. Nah, jadi caranya kita menggunakan metode stres air untuk merangsang pertumbuhan tongkol atau bunga gelombang cinta ini. Nah, untuk panduan selengkapnya bagaimana melakukan metode stres air, untuk link videonya saya sertakan di deskripsi, jadi teman-teman bisa tinggal klik aja untuk mengaksesnya atau untuk melihatnya. Nah, tapi di video saya lakukan stres air di tanaman adenium atau tanaman kamboja mini. Tapi pada dasarnya sama saja, jadi metodenya seperti itu. Dan itu biasanya juga dilakukan untuk tanaman-tanaman tambulapot untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Nah, jadi bedanya dengan adenium, kalau adenium kan 100% harus terpapar sinar matahari. Kalau untuk gelombang cinta itu tetap tidak boleh terkena langsung sinar matahari. Tapi untuk metodenya sama, kita menggunakan stres air. Hanya saja waktunya mungkin lebih lama. Jadi kalau adenium kita melakukan stres airnya selama 2 minggu. Untuk gelombang cinta kita lakukan sekitar 2 minggu atau 3 minggu untuk melakukan penyiramannya. Oke Sobat Tandur, baru saja kita ulas bersama tentang serba-serbi gelombang cinta yang jarang diketahui oleh orang banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.